Saudara sekalian, kalau Anda ikuti akan apa yang Dean Sherman katakan dalam kebaktian terakhir kita 2 malam yang lalu, dan dia berkata sesuatu yang keluar dari hati orang yang kalau tidak rendah hati tidak akan pernah bisa mengucapkan itu, bagaimanapun dia orang yang sudah senior sekali. Pada saat dia mulai merintis akan Youth with a Mission di Australia, sekian puluh tahun yang lalu, dia sudah merintis akan YWAM di Australia. Saya ini baru umur 6 tahun, saudara. Anda bisa bayangkan perbedaan kesenioritasan yang ada. Tapi ini orang rendah hati dan dia mau belajar banyak. Bahkan dia seringkali cerita, anak-anaknya memberikan masukan-masukan ke dia. Kalau dia habis khotbah, habis melakukan pengajaran atau mendoakan orang, nanti ada anaknya yang ngomong begini, Dedi kamu nggak boleh buat ini, harusnya begini, begini, begini. Dan dia berkata itu merupakan masukan yang berarti buat dia. Saya belajar bahwa kunci orang tetap dipakai Tuhan adalah kalau kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan yang tidak bisa menjaga punya hati seperti ini, tetap bisa merendahkan hatinya di hadapan Allah. Padahal itu merupakan rahasia kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, tentu kata rendah hati tidak bisa digambarkan seperti tradisi orang di Jawa yang membungkuk dengan orang dan sebagainya. Itu sama sekali bukan kerendahan hati, itu hanya merupakan tata krama, cara mereka bergaul. Cara kerendahan hati itu Anda dilihat sebetulnya di dalammu sendiri, tidak di luar. Dan ini bagian-bagian yang kita harus mengerti. Nah, ada satu pengakuan jujur yang hamba Tuhan ini katakan, dan saya yakin Anda sekalian mendengar apa yang dia katakan. Dia berkata bahwa selama dia berkumpul dengan kita-kita selama beberapa hari ini, selama 5 hari ini, dia berkata bahwa Allah sudah mengubah akan arah perspektif, cara pandang dia dalam pelayanan. Dan Tuhan sudah membuat beberapa koreksi besar dalam hidupnya. Dan kami yang menemani dia, kami tahu sebetulnya apa yang dia maksudkan ketika dia berkata bahwa Allah membuat koreksi dari cara pandang dia dan memberikan akan cara pandang yang baru, perspektif yang baru dalam hal pelayanan. Dan berkali-kali dia berkata, sebetulnya apa yang aku alami di Indonesia ini tidak pernah aku duga sebelumnya. Dan dia kemarin cerita begini. Sebenarnya pada waktu dia diatur oleh School of Acts yang di Malaysia, beberapa waktu yang lalu, dicantumkan bahwa dia setelah dari Kuala Lumpur harus ke Semarang. Dan waktu dia lihat schedule-nya, dia berkata tidak bisa ke Indonesia, tidak mungkin ke Semarang. Sebab dalam minggu ini sebetulnya jatah dia untuk kumpul dengan keluarga. Jadi kalau aku ke Semarang, maka jatahku kumpul dengan keluarga itu hilang, cukup banyak. Dari sekitar seharusnya dia habiskan lebih dari kurang lebih 10 hari, tinggal 3,5 hari. Anda bisa bayangkan itu. Jatahnya itu terambil begitu banyak karena jarak perjalanan tiap harinya sudah berapa, plus beberapa. Jadi jaraknya itu bisa membuat dia berkurang begitu banyak sehingga tinggal 3,5 hari. Waktu dia lihat seperti itu, dia berkata, aku nggak bisa. Nah, Anda kemarin kan tanya, mana yang didahulukan Tuhan, keluarga, pelayanan. Dia bilang nomor 1 semuanya. Tinggal minta hikmat Tuhan bagaimana cara ngaturnya. Dan dia menghidupi sebetulnya, karena kalau Anda lihat jadwal dia sebetulnya, kemarin saya bicara, itu sampai dengan Juni tahun depan sudah penuh. Jadi saya bilang, tanya dengan dia, Pastor Dean, kapan bisa balik ke sini? Dia bilang, paling cepat Juli. Dan karena sampai dengan Juni tahun 2000, jadwalnya sudah penuh. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau orang pergi begitu banyak, dia waktu untuk keluarga itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Karena itu yang lebih langka daripada pelayanannya. Ya, kalau orang nganggur, pelayanan itu sangat berharga. Nganggurnya biasa buat dia. Tapi orang kayak dia, waktu libur itu benar-benar merupakan waktu yang sangat berharga. Betul-betul. Itu merupakan suatu kesempatan untuk dia bisa sendiri dengan Tuhan, dengan keluarganya, menyegarkan kembali rohnya, dan siap untuk melayani kembali. Ya,
Jadi kita bisa mengerti ketika dia berkata, pada mulanya saya berkata tidak mau. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan ngomong sama saya bahwa aku harus ke Semarang. Lalu kemudian dia tahu di kehendak Tuhan, terus dia berpikir begini, oh bagus juga lah kalau aku harus ke Indonesia, karena dia pernah beberapa kali datang di beberapa kota. Tujuannya sebetulnya satu, aku ingin membangkitkan hati dan semangat orang-orang Indonesia. Di tengah-tengah kesulitan, biar mereka tetap bangkit dan luar biasa. Itu maunya dia. Terus yang aku terus terang. Dan yang terakhir, dia berkata begini. Aku sudah dengar di surat kabar, aku lihat di televisi, aku baca dari banyak media, aku dengar dari banyak orang. Kalian sedang mengalami krisis keuangan. Jadi dia berkata, baiklah kali ini aku tidak akan bebani mereka ongkos tiketku, dan aku siap tidak terima apa-apa dari mereka, karena mereka keadaannya sedang buruk secara ekonomi. Tapi lihat bahwa setelah beberapa hari, bahkan 1-2 hari dengan kami, dia melihat sesuatu yang berbeda sekali. Dan dia berkata, untung saya taat. Kalau saya tidak taat, begitu banyak hal yang bagus yang saya alami yang luar biasa dalam 5 hari ini. Nggak pernah saya dapatkan dalam hidup saya. Amen, saudara. Kalau seorang hamba Tuhan begitu senior dikoreksi Allah dan diarahkan cara berpikirnya, cara pandangnya begitu rupa. Kalau saudara keluar dari sini tidak punya cara pandang yang sudah berubah begitu, konyol sekali kan saudara? Ya. Jadi izinkan saya bagikan dari hati saya apa yang sudah dia lihat sebetulnya dan Anda sebetulnya juga melihat dan sudah berkali-kali dengar. Tapi mungkin saya akan berikan kerangka lebih jelas supaya itu bisa jadi patokan dalam kehidupan kita kelak dengan Tuhan. Nah, saya belajar begini saudara ya. Beberapa tahun yang lalu, ini bagian dari pergulatan dan pergumulan secara pribadi tapi juga secara gereja. Saya sedang liburan sebetulnya di Jogja dengan keluarga. Satu malam, semua keluarga saya sudah tidur, dan saya sendirian, saya lagi sembahyang. Lalu Roh Kudus berkata kepada saya begini, baca cerita tentang gereja di Antioquia. Karena aku akan buat gerejamu ini seperti gereja Antioquia. Saya bilang, Tuhan, apa artinya? Nah, dia berkata begini, kalau kamu nanti baca gereja Antioquia, kamu akan tahu seperti apa nanti aku akan bangun gereja lokal ini. Nah, saudara sekalian, ini yang saya ingin bagi buat Anda. Karena nanti Anda akan melihat, karena baru tadi malam, saya ini ketemu dengan seorang aktivis gereja lain. Jadi ceritanya, saya disuruh Tuhan mendoakan satu couple tadi malam. Kakaknya ikut, dan dia seorang aktivis sebuah gereja lain. Dan dia mengeluh, karena ini lucunya gini, pada waktu sembayang sama-sama, saya seperti melihat penglihatan, dia sedang mengaduk cairan yang kental dan berat sekali untuk diaduk. Jadi saya tanya dengan dia, kamu ini lagi ngaduk apa sih? Kok aku ditunjukin Tuhan kalau kamu ngaduk seperti cairan kental yang lagi berat diaduk dan tidak bisa dengan gampang diputar. Tiba-tiba itu nangis dan dia cerita. Dia bilang, aku ini sudah frustrasi dengan gerejaku. Aku ajak maju tidak mau loh. Masa ada gereja diajak maju nggak mau? Ya. Terus saya bilang, maksudmu apa? Diajak maju nggak mau? Coba dia cerita banyak. Ini loh proyek untuk orang miskin begini. Ketika sudah mulai kerja dan dia melayani, saudara. Orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang miskin dia layani. Dari hanya 5 orang, dari 100 orang lebih. Begitu itu akan diserahkan ke gereja untuk di follow up. Ini salah satu pendetanya malah ngamuk. Kadang-kadang kalau khotbah bawa jiwa, diberi jiwa, yang ini gak usah. Jadi kacau balau di situ. Dan dia begitu frustrasi, dia berkata, aku tahu ada banyak hal yang bagus yang bisa dikerjakan. Tapi kenapa nggak bisa? Dia ngomong gini, kalau aku jengkel, aku pindah tempat kamu aja. Saya bilang tidak ada transmigrasi begitu ya, saya berkata. Kamu ngadu aku dengan pendetamu caranya begini. Ya habis gimana? Lebih baik aku nyangkok tempat kamu, cari duduk di depan, rebutan sama anak-anak kalau perlu.
Karena anaknya juga ikut tempat kami, ikut rebutan, saudara. Kalau perlu aku rebutan sama anakku nggak apa-apa. Duduk aja aku dengerin hamba-hamba Tuhan begitu aku dibangun. Dan aku akan maju dan ini berat sekali. Dia begitu frustrasi dan dia pakai istilah gereja diajak maju tidak mau. Walaupun menurut saya itu istilah terlalu berlebihan ya. Lalu saya menjelaskan ke dia begini. Satu hal yang kamu harus mengerti yang saya sedang pelajari dalam beberapa minggu terakhir ini. Pada dasarnya ada dua macam gereja, saudara. Dua macam. Dua tipe besar lah dalam kaitan dengan ini. Gereja ya. Yang namanya gereja. Itu dua sebetulnya. Kalau Anda nanti lihat di mana-mana, Anda akan ketemu dengan yang tipikal ini. Yang pertama itu gereja lokal biasa. Ya gereja biasa, emang gereja. Dengan segala macam aktivitasnya. Dan gereja ini bisa berkembang kok. Tambah besar, tambah maju, pertumbuhannya kelihatan. Mereka solid, mereka punya banyak departemen untuk melayani gerejanya. Mereka bisa bangun gedung, mereka mungkin bisa kerjakan banyak hal lagi yang lain. Tapi ini tumbuh gereja lokal biasa. Tapi yang kedua ada gereja yang sebetulnya punya sifat rasuli. Dan ini kontras sekali. Kalau sudah Anda ketemu gereja seperti ini, memang dinamikanya itu luar biasa, itu mesti keluar sih. Jadi semua yang di luar akan jangkauan gereja lokalnya, dia kerja garap betul, saudara. Dia mengerjakan banyak hal. Nanti saya akan ajak Anda mengingat apa yang Kerry Saudi pernah sampaikan pada session pertama waktu ngajar di sini, akan ciri-ciri gereja yang rasuli, apostolic church. Di catatanmu mestinya ada itu. Nanti Anda lihat, itu Anda akan lihat semua beberapa data yang ada. Jadi sebetulnya memang dua. Nah, kalau gereja rasuli, itu kalau pemimpinnya seorang rasul, otomatis dia akan jadi gereja rasuli. Tapi gereja lokal biasa, nanti rupanya saya akan buktikan, bisa berubah jadi gereja yang rasuli, kalau nanti ada pengajar, ada nabi, yang masuk di sini dan memberkati mereka, lalu visi masuk berubah, pindah dia. Jadi rasuli. Yang ini bicara soal jumlah, ya, atau size, ukuran. Yang ini bicara soal pengaruh atau influence, tapi dia juga bicara soal size. Dia bicara soal pengaruh, dia bicara soal ukuran, soal size. Dua-duanya dia bicara. Tentu orang suka melihat yang ini karena dinamikanya begitu luar biasa. Tapi kalau gereja itu merupakan gereja lokal biasa, dan panggilan Tuhan adalah memang gereja lokal biasa, ya, be happy dengan tempat di mana Allah menempatkan saudara, itu saja. Anda berontak-berontak, Anda paksa si gembala sidang untuk mengikuti dinamikamu, berat. Nah, ketika gereja rasuli ini dulu kurang, maka di sini masalahnya. Gereja lokal ini didampingi, saya pakai bahasa Indonesia yang kita banyak pakai, dengan berbagai macam pelayanan oleh yayasan. Ya, yayasan PI kan banyak dulu, saudara. Dengan berbagai macam hal. Lalu persekutuan doa, kegiatan yang oikumene, yang bergerak begitu banyak, yang di luar apa yang gereja ini tidak mampu lakukan. Jadi mereka ini bergerak melengkapi ini. Tapi rupanya Allah menumbuhkan tipe yang berikutnya, gereja-gereja yang sifatnya rasuli. Mereka punya gereja lokal, mereka berjemaat seperti jemaat lain, tapi mereka punya jangkauan bisa begitu luas, begitu luar biasa, sehingga mereka memberkati akan sekitarnya. Ukuran mereka bisa besar, bisa sedang, tapi yang jelas kuat, dan mereka punya influence, mereka punya pengaruh begitu besar. Nah, saya jelaskan kepada teman yang sambil nangis, frustrasi, yang berkata kalau kamu ditempatkan Tuhan di gereja lokal biasa, ya kamu bahagia di situ. Mungkin 1-2 departemen akan diberi kebebasan oleh gembalanya, begitu dia punya understanding, untuk menampung orang-orang yang seperti ini. Yang punya keinginan untuk memberkati yang lain, berbuat ini, berbuat itu. Dan itu bisa terjadi. Ya, tapi tipikalnya memang gereja lokal biasa. Apakah ini dosa? Menurut saya tidak. Itu merupakan bagian daripada
perlengkapan tubuh Tuhan, dan mereka tumbuh seperti gereja-gereja lokal yang tetap tumbuh dengan baik, tetap tumbuh dengan bagus, dan mereka lebih banyak mengurus agar urusan intern. Pertumbuhan tentu tidak sedramatis mungkin yang rasuli karena kegiatan outreach di luarnya mungkin tidak sekuat yang ini, tapi itu juga bagian daripada apa yang Tuhan berikan buat tubuhnya untuk saling melengkapi. Anda bisa nangkap ini. Nah, nanti dengan saya sharingkan gereja Antioquia, Anda akan makin punya gambaran sebetulnya di mana Tuhan tempatkan kita, mengapa perbedaannya terjadi. Dengan demikian kita punya cara pandang yang bijaksana, tidak mempertentangkan, apalagi membanding-bandingkan. Oh, gerejaku dengan gereja itu kayak begini, gua lebih hebat atau mereka lebih hebat. Itu sama sekali tidak bijaksana. Kita mesti punya kedewasaan untuk bisa melihat akan keseluruhan yang ada. Jelas saudara ya. Karena seringkali orang Kristen itu sadisnya luar biasa. Dia suka membandingkan, dan bagi yang dibandingkan lebih jelek, hukumannya neraka gitu aja saudara. Sudah nggak ada ampun, neraka gitu aja. Padahal kalau kita mau melihat kekayaan rohani itu luar biasa. Fenelon misalnya, saya pernah bacakan tulisannya, dia pernah berkata begini, orang Kristen ada dua. Tipe pertama ya orang Kristen biasa, yang dalam hidupnya itu mesti harus ada namanya anugerah, berkat. Itu mesti ada. Kalau sampai berkat itu nggak ada, rontok imannya. Wajahnya suram, doanya nggak keruan, ngamuk, dan nggak pernah bisa bahagia. Karena yang namanya berkat, terutama materi, dan semua yang sifatnya materi, hilang dari hidupnya. Orang Kristen begini, dicabut itunya, bubar, saudara. Tapi ada yang punya panggilan lebih tinggi dari itu. Dia bukan kejar materi, dia nggak cari duit, dia nggak cari apa-apa, dia ngejarnya Tuhan. Dia ingin berkata hidupku ini berkenan di hadapannya. Jadi yang dia cari Tuhan, 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 Tuhan. Dia nggak peduli dengan materi atau yang kebanyakan orang dunia cari. Dan Fenelon berkata, yang punya panggilan lebih tinggi, jangan anggap rendah atau anggap remeh mereka yang jadi orang yang pertama tadi. Memang sampai di situ aja. Dan bagi Tuhan nggak ada masalah. Dia berikan talenta kepada satu orang itu 5, yang kedua 2, yang ketiga berapa? 1, nggak masalah buat dia. 5, 2, 1 itu kenyataan masing-masing menurut kesanggupannya. Rupanya memang beda-beda kok. Apakah tidak bisa naik? Oh bisa. Tergantung apakah dia setia tidak dengan apa yang Tuhan beri. Jadi Allah itu mengerti sebetulnya setiap individu itu nanti takarannya sampai di mana. Jadi kita tidak pernah bisa sebetulnya membanding-bandingkan saudara. Apa yang dikerjakan sebuah gereja dengan gereja lain. Untuk saling belajar bagus sekali. Tapi kalau Anda mulai kompetisikan, kita sudah tidak dalam jalur kebijaksanaan yang dari Allah. Ekman pernah berkata begini dalam seminar di gereja. Dia berkata, biarlah kapal besar dan kapal kecil tidak saling iri. Kapal besar itu dia bisa lakukan penjelajahan yang luar biasa. Dia lewati samudra, dia jelajah banyak areal. Tapi untuk masuk ke sungai kecil yang dangkal, dia tidak bisa apa-apa. Kalau musuh atau target ada di tengah-tengah hutan, harus masuk lewat sungai kecil, kapal besar hanya nongkrong di dekat pantai. Tapi kapal kecil, dia bisa masuk sampai ke dalam. Jadi jangan berkompetisi, kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kecil merasa aman aja. Sebab, yang besar ambil semua. Tidak ternyata. Tidak bisa diambil semua. Dia memang betul nampungnya banyak, kapasitasnya luar biasa, tapi nggak bisa semua. Dan Tuhan pernah memberikan saya gambaran begini. Anda pernah tahu permainan halma? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu. Halma itu beda dengan catur. Kalau Anda main catur, Anda bisa korbankan bidak. Ya. Anda tinggal punya raja 1, benteng 2, kuda 1, Anda bisa bunuh lawanmu. Bidakmu yang pion-pion dihabisin, makan. Kalau perlu ditukar dengan yang lain, biar dia dikorbankan. Lalu kemudian Anda bisa hidup sendiri dan menang sendiri. Musuhnya lebih hancur, kita juga hancur tapi menang. Itu catur. Tapi kalau orang main halma, nggak bisa. Anda boleh masukkan 99% bidakmu di segitiga lawan,
Satu tertinggal, tetap kalah nggak? Kalah. Tubuh Tuhan itu begitu, saudara. Jadi kalau kita berkata untuk misalnya yang di Semarang, saya mau begini sendiri. Ada satu tubuh Tuhan tercecer. Dan mereka kalah di situ. Tetap kalah, saudara. Jadi dengan cara pandang begini sebetulnya, kita ini mesti mengerti bahwa kita tidak bisa kerja sendiri. Kita mesti kerja bersama-sama. Saya masih ingat pada waktu kami mulai akan bergereja, karena kami sewa gedung itu di 2 rumah atau serumah dari Betani. Jadi saya pamit dengan Pak Sebaja. Saya bilang, Pak Sebaja, kita ini mau meresmikan gereja. Dia senang sekali. Oh bagus, katanya. Dan dia ngomong tulus, saudara. Ngomong bagus itu tulus. Wah bagus sekali. Wah kita nggak bisa hanya sekian gereja. Bagus kan, saudara? Dan apakah dengan kami pindah di sebelah itu jadi masalah? Sampai sekarang tidak. Jadi kita belajar kalau kita bisa melihat perspektifnya dengan cara benar, kita akan menuju kepada satu pendewasaan yang indah sekali. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu. Saya ingin tunjukkan kepada Anda seperti apa sebetulnya ketika Tuhan berkata, aku akan jadikan ini seperti Antiokhia. Coba buka dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 11, ayat yang ke-19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Dalam terjemahan dikatakan dari waktu ke waktu, from time to time, dari waktu ke waktu datanglah nabi-nabi itu dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sesuatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Kita lompat pada ayat yang ke-24 pasal 12. Maka firman Tuhan makin tersebar dan banyak orang dan banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus, pasal 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu,
mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus dan seterusnya. Nah, ini jemaat Antioquia. Pada waktu Tuhan bicara pada saya, dia berkata, baca tentang jemaat Antioquia. Karena aku akan jadikan gereja yang engkau layani ini sebagai jemaat seperti jemaat di Antioquia. Saya nggak terlalu ngerti sebelumnya, saudara. Sampai ketika saya baca, Tuhan berkata begini. Pada waktu itu ini yang dia katakan. Aku akan kirim nabi-nabiku di tengah-tengah kamu. Dan kehadiran mereka akan begitu memberkati dan membangun akan gereja itu. Sebagai akibatnya setelah aku bangun, maka engkau akan lakukan dua hal. Pertama, engkau akan kirim uangmu. Yang kedua, kamu akan kirim orangmu. Itu yang Tuhan katakan. Dia berkata, aku yang akan kirim nabi-nabiku di tengah-tengahmu, dan mereka akan begitu memberkati dan membangun akan gereja itu. Sebagai akibatnya, engkau akan kirim uang dan engkau akan kirim orang. Dua. Jadi sekarang ini kami ngerti sebetulnya bahwa nanti ujung-ujungnya adalah kirim uang dan kirim orang, saudara. Dan ini harus terjadi sebagai akibat daripada Tuhan yang membangun melalui nabi-nabinya. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan yang sedang terjadi ini, kami ini mengalami anugerah, favor, kemurahan Allah yang luar biasa. Orang-orang yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, Tuhan kirim di tengah-tengah kita. Lihat dalam 3 bulan ini yang Anda ikut nikmati sebetulnya. Bukankah ini semua daftar orang-orang yang tidak mungkin sebetulnya. Tapi Allah beri. Lihat akan 3 bulan ke depan yang akan datang. Banyak yang tidak mungkin sebetulnya, tapi Allah kirim. Mengapa bisa begitu? Ada banyak orang tanya, Pak, pakai koneksi apa? Nah, saya beritahu saudara, ini nggak ada koneksi-koneksian ini. Ini benar-benar murni pekerjaan Tuhan, bagian dari apa yang Tuhan janjikan sendiri sebetulnya. Itu aja. Tapi tujuannya jelas. Nah, saya belajar, kalau Allah mau memberkati kita, bukan untuk menambah kita makin gemuk, makin punya semua, akhirnya membuat kita ini mati karena terlalu kenyang. Ternyata enggak. Kalau Allah memberikan kepada kita kepercayaan, itu artinya kelak satu saat nanti dia akan minta supaya apa yang dia investasikan itu kembali ke dia. Lihat akan perumpamaan talenta. 5, 2, 1. Raja akan datang, dia akan tanya, mana hasilmu? Lihat akan kebun anggur, perumpamaan gubernur, disewakan ke orang, tuannya akan minta bagiannya. Jadi kalau orang itu berkata, Tuhan beri aku ini, beri aku ini, beri aku ini. Dan dia akan lihat kalau aku beri kamu semuanya itu, apakah engkau akan memberikan kepada orang lain? Apakah engkau akan bangun untuk kepentingan kerajaanmu sendiri, atau engkau sungguh-sungguh akan berikan kepada orang lain? Nah, rupanya Allah dari sejak semula mengajar begini, aku akan berkati engkau supaya engkau jadi berkat. Abraham mengalami yang sama. Aku akan berkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Itu polanya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen berkata, aku mau diberkati supaya aku diberkati, akibatnya aku akan makin diberkati, sehingga aku jadi orang yang sangat diberkati. Nah, kalau hanya itu, saudara, itu selfish. Itu total daging. Nah, jangan mimpi Allah akan berikan kepada kita. Tidak bisa. Tapi kalau Allah uji hati kita, dan biasanya dari hal kecil dia uji, dia pengen ngerti sebetulnya orang ini seperti apa sih? Aku bisa nggak berikan dia kepercayaan jadi bendaharaku misalnya, kalau Anda bicara soal uang. Bisa nggak aku beri dia kepercayaan jadi bendahara kerajaan surga? Jangan-jangan dikorupsi sendiri. Dia makan sendiri uangnya. Untuk apa? Nah, orang Kristen kalau tanya begini, mau nggak jadi berkat? Oh, mau. Ini ada peristiwa. Ada suami istri orang Kristen. Suaminya ini nyeleweng dengan wanita lain. Sekarang istrinya dipukuli. TV diambil, telepon dicabut, komputer diambil, dijuali. Sepeda motornya nggak satu diambil.
barang dagangan istrinya diambil, masih nggak puas, dilempar kursi anaknya, dipukul, dihajar istrinya, terakhir dihajar robek mulutnya, bibirnya. Kakak dari si wanita ini tidak terima, lapor polisi. Lapor polisi, tangkap kan saudara? Tangkap, kantor polisi di sel, dimasukkan di selnya para pencoleng. Nabur nuai, mukul istri, disarang pencoleng, dipukuli pencoleng, saudara. Tobat, stres berat. Nah sekarang kalau sudah gitu, teriak-teriak, cari gereja, cari hamba Tuhan. Saya minta pertolongan pada salah seorang wakil saya, coba ditengokin. Datang, langsung begini. Waduh Pak, tolong saya keluarkan ini. Saya mau bertobat, Pak, saya mau bertobat. Sungguh mau bertobat? Sungguh Pak, saya bertobat. Pokoknya saya siap Pak bertobat, membuat pernyataan bertobat. Gitu ya. Bertobat, bertobat, bertobat. Untuk apa toh dia teriak-teriak begitu? Supaya cepat keluar. Nah, bagaimanapun hamba Tuhan kan sudah dilatih oleh Tuhan untuk melihat hatinya sendiri. Gitu. Hati saya dengan hati orang-orang lain itu sama nggak sebetulnya? Modelnya sama, ya. Curangnya sama, ya toh? Liciknya sama. Kalau nggak sama kan Alkitab kita lain-lain, saudara ya. Karena Alkitab kita sama, curangnya sama, liciknya sama, kikirnya sama, egoisnya sama kan semuanya. Jadi kita belajar, oh ini cuman kenipu ini. Lah, istrinya diomongin, wah saya mikir-mikir dulu. Terus sampaikan, Pak, istrimu mau mikir-mikir dulu. Ngamuk lagi, wah nggak bisa, gue pukul lagi. Loh, katanya bertobat. Iya ya bertobat katanya. Bayangin saudara.